Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Siapa yang diajar hari ini ya? Alfi, satu, Rahman, Rena ada? Udah? Oh, ada. Izin. Tadi 3 orang ya? Berarti ada 14 orang. 17 orang. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, berdoa dulu. Silakan ketua kelas berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, nanti semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat nanti ya, dan masuk ke otak kalian dan bertahan lama, tidak langsung hilang ya. Sebelum kita belajar, kita akan apa namanya, joget-joget dulu ya. Semua berdiri, silakan. Ikuti ya yang ada di sini ya. Duduk capek. Buat yang lagi belajar di rumah, buat yang main game online, sama buat aku sekeluarga. Yo, ini semua.
semangat, ya. Bapak berinya saja. Jadi pasti dua orang ya laki-lakinya ini 1, 2, 3. Baik, kita mulai belajar. Masih ingat pelajaran kita sebelumnya pertemuan 2 minggu yang lalu? Apa? Hukum Pascal. Salah satu aplikasi hukum Pascal kemarin apa? Dongkrak hidrolik, ya. Pak kemarin rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Bagaimana perbandingan F1 dan F2 kemarin? Apakah F1 lebih besar daripada F2? Tidak. Harusnya? Betul, F1 lebih kecil daripada F2. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut pelajaran kita. Apa? Kemarin sudah Bapak sampaikan. Nanti kita ini apa? Hukum Archimedes. Ya, betul. Nah, baik. Ketika mendengar kata hukum Archimedes, apa yang terbesit di benak kalian? Eureka. Ada lagi? Gak ada lagi? Ya, siapa sudah belajar kok? Ketika mendengar hukum Archimedes, kata hukum Archimedes, apa yang langsung terlintas di benak kalian? Eureka. Air, ada lagi? Apa? Mahkota, ada lagi? Masa nggak tahu sama sekali hukum Archimedes? Yuk, Septi. Berarti nggak pernah SMP? Yuk, apa yang terlintas apa? Kamu tahu apa? Kenapa mengapu? Nah, mana? Archimedes pada intinya bicara tentang gaya apung. Nah, ada lupa KB. Oke, baik. Gaya apung ya. Jadi Archimedes intinya bicara tentang gaya apung. Sekarang Bapak demonstrasikan. Ya. Perhatikan di sini. Bapak punya bola pingpong. Apa yang terjadi pada bola pingpong? Mengapung. Sekarang Bapak tekan ini bola. Perhatikan. Ke bawah. Bapak lepaskan. Apa yang terjadi setelah Bapak tekan, Bapak lepaskan? Bolanya ngapain? Terbang ke atas. Kenapa? Karena ada gaya ke atas awan air. Apa? Ulangi. Karena ada gaya apa tadi? Karena ada gaya air. Ya, karena ada gaya apung. Ya toh? Ditekan ke bawah, Bapak lepas, dia muncul lagi permukaan. Artinya di dalam air ini ada gaya yang namanya gaya apung. Siapa yang mengerjakan gaya apung? Air. Ya toh? Siapa yang punya air? Kemana arah gaya apungnya? Atas. Sini paham? Ini bukti bahwa gaya apung itu ada. Sekarang perhatikan lagi. Sekarang bola Bapak ganti sama batu. Lihat, apa yang terjadi pada batu? Berarti gak ada gaya apung ya? Ada. Gak ada gaya apung? Gak ada. Gak ada. Ada. Gak ada gaya apung. Gak ada. Ada gaya apung. Ini siapa nih? Ajijah kan? Ada gaya apung gak? Hah? Gak ada. Gak ada. Siapa yang ada tadi? Kenapa ada? Karena itu tuh sebenarnya ada gaya apung, cuma nilainya lebih kecil daripada gaya apung. Betul, tepuk tangan untuk. Ya, gaya apung itu selalu ada di dalam fluida, ya, di air, di minyak.
minyak, di air laut itu pasti Ada. Masalahnya dia sanggup nggak gaya apung ini mengangkat batu itu ke atas? Itu masalahnya. Tenggelam berarti berat batu lebih besar daripada gaya apung. Misalkan batu Bapak anggap berapa nih? Rapli, ya, ini Rapli nih. Gaya apungnya adalah Firda misalnya. Kuat nggak Firda? Nggak bisa. Apakah Firda bisa ngangkat Rapli? Nggak bisa. Jadi berat batu lebih besar daripada gaya yang dikerjakan oleh anak. Ya, jadi paham? Jadi pasti ada gaya apung. Masalahnya dia kuat nggak ngangkat ke atas? Benar. Oke, paham ya? Itu yang kedua pertama. Lihat di sini pada bagian bawah judul itu ada bapak-bapak tua sedang mandi. Dia teriak, "Eureka, Eureka, Eureka." Apa arti Eureka? Bahasa Yunani itu ya. Artinya aku telah menemukannya. Jadi ceritanya si Archimedes ini, ya, dia disuruh membuktikan oleh raja mahkotanya itu asli emas atau bukan. Saat dia disuruh, dia belum mampu lagi membuktikan. Dia pusing 7 keliling. Habis saking pusingnya, dia bercebur dalam bak mandi. Ketika bercebur, ternyata air dalam bak mandi tumpah. Seketika dia langsung bangkit, katanya ngambil telanjang. Ya. Dia keluar rumahnya, dia teriak-teriak, "Eureka, Eureka, Eureka." Maksudnya apa? Dengan dia mandi tadi, air tumpah, dia mampu membuktikan bahwa mahkota itu asli atau palsu. Mandi aja dapat rumus. Ya. Kalau kita mandi, ambil TikTok ya. Oke, baik. Bagaimana? Perhatikan sini. Kita lihat bunyinya. Oke, tujuan dulu, ya. Pada hari ini targetnya itu nomor 1, nomor 2, nomor 4, 5, 6. Tujuan pelajaran kita hari ini. Sementara nomor 3 itu nanti di depan. Karena waktu cuma 1. Ya. Nah, sekarang kalau Bapak tanya, perhatikan Bapak. Kalau Bapak tanya bagaimana caranya menghitung volume balok ini? Volume. Sediakan satu penggaris dan satu balok. Gimana cara menghitung volume? Posisinya. Apa? Diukur sisinya. Sisi, terus? Dikalikan. Kali berapa? Panjang kali lebar kali tinggi. Betul. Tinggal kita hitung panjangnya berapa, ya, lebarnya berapa, tingginya berapa. Namanya volume balok. Gampang ya? Sekarang kalau Bapak ubah ini satu. Gimana cara mengukur volume? Mana panjang? Sudah jelas tak? Karena ini benda tidak berat. Maka ini bisa kita hitung volumenya dengan mencelupkan ke dalam air. Perhatikan. Sini Bapak ada sebuah air, bawah ada bisa air dan ini gelas utuh. Sini Bapak buat pancuran ya. Apa yang terjadi ketika Bapak masukkan batu ke dalam gelas? Ada air yang tumpah, ya toh? Air yang tumpah inilah yang dinamakan dengan fluida yang dipindah. Nah, jadi ketika Bapak kasih masukkan batu ke dalam sebuah fluida, maka ada fluida yang dipindah. Lalu bagaimana dengan volume tadi? Berarti volume batu ini sama dengan volume air yang tumpah. Berapa mili? 10, 15, 15. Berapa mili? 10. 10. Lebih dari 10 atau? Lebih dari 10. Lebih dari 10. Anggap 12 ya.
Berarti 12 ml kita ubah ke cm kubik. 1 ml itu 1 cm kubik. Berarti kalau 12 ml berapa? 1 ml itu 1 cm kubik. Kalau 12 ml 12 cm kubik. Berarti volume batu ini adalah 12 cm kubik. Nah, dipahami? Nah, fenomena seperti ini pertama kali dilakukan oleh Archimedes. Ketika dia mencebur ke dalam bak mandinya, ternyata airnya tumpah. Oh, ternyata kata Archimedes, berat badan ini sama dengan fluida yang tumpah. Nah, dari situlah Archimedes berhasil membuktikan bahwa emas buat mahkota si raja tadi palsu. Gimana caranya? Dia ambil mahkota ini satu, gitu, dicelupkannya ke dalam air, kemudian ada air yang tumpah. Betul tuliskan. Maka ketika ada air yang tumpah, maka ini namanya apa? Volume ya. Ini ya, Pi ya. Maka nanti roh mas, kemudian sini roh mahkota. Nanti roh mahkota bisa dihitung dengan membagikan, misalkan ini berapa nih? 12 ya. Misalkan sini berapa? Masanya ini ditimbang nanti di timbangan. Masanya di timbangan. Misalkan sini 24. Nah, cc-nya 2. Oh, ternyata mas jenis mahkota 2. Dibandingkan dengan mas jenis emas, oh ternyata 4. Berarti palsu atau asli mas? Palsu. Harusnya kalau sama-sama emas, kalau asli emas itu mahkota, mas jenis mahkota harus sama dengan mas jenis emas. Nah, paham? Prosedurnya paham? Mahkota dicelupkan, tumpah airnya, dihitung masanya, ditimbangan, dihitung volumenya, dapatlah massa jenis mahkota. Dibandingkan dengan mas jenis emas, oh ternyata beda. Nah, ternyata mahkota itu palsu. Lalu setelah diketahui palsu, si tukang pembuat mahkota dihukum mati. Ya, di sini paham? Jadi untuk menentukan volume ini, cukup kita celupkan ke dalam air yang tumpah itu adalah volumenya. Kamu punya emas nggak? Cincin emas misalnya. Palsu atau enggak? Celupkan aja. Ya, cuma nggak ada kerjaan ya. Oke, baik. Kita balik lagi ke situ. Perhatikan di situ, sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas. Gaya ke atas apa? Gaya yang besarnya sama dengan berat fluida. Berat simbolnya apa? Satuan. Massa. Itu massa. Berat. Betul. Sementara yang tumpah ini apa satuannya? Volume. Mililiter. Berarti air yang tumpah ini harus kita ubah, harus kita cari beratnya. Gimana caranya? Kita cukup masukkan rumusnya. V sama dengan M kali masanya berapa Pak? Tinggal taruh di timbangan. Ya. Nanti hasilnya dikurangkan dengan gelas kosong. Gelas kosong diukur dulu, dihitung dulu. Terus ini kan ada airnya nih. Berarti nanti hasil nilai ini dikurangi dengan nilai gelas kosong. Dapatlah nilai masanya. Misalkan 10 misalkan. G-nya berapa? 10. Berarti misalkan 100 ya. Nah, jadi berat fluida yang dipindahkan itu sama dengan gaya Jadi pahami? Hasil yang keluar dari selang ini adalah volume. Sementara Archimedes menyatakan berat fluida. Berarti volume harus kita ubah ke dalam berat dengan mengalihkan dengan kita cari massa dulu baru dikali kecepatan gravitasi. Paham ya? Paham? Ya. Panas ya? Enggak ya?
Nah, dari sinilah ya, sejak Archimedes mandi teriak-teriak eureka, muncullah namanya rumus Archimedes. Lihat rumusnya. Nah, hanya gara-gara mandi muncul dua rumus itu. Dan dua rumus itu dipakai sampai sekarang. Ya. Makanya Archimedes itu merupakan salah satu ilmuwan paling tersohor di muka bumi. Ya. Oke, baik. Kali ini, ya, hari ini kalian akan praktikum tidak membuktikan hukum Archimedes tadi, tapi nanti kalian menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi gaya Archimedes. Ya, lihat. Ini enggak mau ini. Nah, ini lihat. Gambar satu itu hoax atau enggak ya? Ada yang bilang hoax terus gambar satu itu? Jujurlah padaku. Kalau kamu di hati ini orang hoax aja. Ayo, Septi. Apa? Wah. Ajija mana? Hoax atau apa Ajija? Itu loh. Dia enggak gini-gini loh ya. Cuma baring baca koran lagi. Hoax atau enggak? Enggak. Jangan nggak tahu, gua pilihan aja. Bisa. Enggak ya? Ya. Tidak. Aduh, bentar ini. Kenapa enggak? Kamu pernah enggak kayak gitu? Coba. Wah, kontrol ini gini ya. Ayo, pernah enggak di sungai di laut gitu tanpa kamu gini-gini? Pernah enggak? Enggak ya? Tapi itu bukan hoax ya? Oke. Nomor dua hoax enggak? Dia sedang berenang di laut mati nih ya. Kita lihat, kita buktikan hoax atau enggak. Harusnya bisa diputar lebih. Wah, iklan terus. Ini baru kawin nih ya kemarin. Kita persiapan. Aduh. Kita lihat apakah betul yang gambar satu itu hoax atau enggak. Ya. Ayo. Apakah dia gerak-gerak tangannya? Nah, oke. Yang pertama, berarti gambar satu tadi bukan? Kenapa si Ricis tadi bisa tidak tenggelam? Padahal dia tidak bisa berenang, cuma gitu-gitu doang. Nanti kita akan buktikan lewat praktik. Yang kedua, ini ada videonya. Ini teknik berenang, ya. Supaya kalian yang nggak bisa berenang, maka seperti ini.
Ya. Kalau tidak paham, panik. Karena nanti kalian tidak akan tenggelam. Bagaimana terjadi itu? Nanti kita akan buktikan lewat praktik. Di sini ada dipahami? Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Bapak akan bagikan alat PD. Ini sudah kelompok ya. Ini berapa orang? 4 ini? 6. Ini 3. Ya, siapa yang mau pindah ke sini? Nemani Rahman, siapa? Di ini aja kelompok kan? Oke. Nah, silakan dibaca KPD-nya. Dibaca dengan jelas, lalu laksanakan praktikumnya. Atau dibuat di 2 kelompok ya? Jangan kan? Kemarin yang ngomong banyak sih ya, Anggun ya. Nah, sekarang Bapak minta ini. Nah. Bapak itu kan Bapak kayak ini kan? Pas. Itu kan 2 itu kemarin. Iya kan 2. Oke, sudah dibaca? Ada yang tidak paham tentang praktikum? Ini Dikerjakan, ya diisi nilai datanya. Praktikum pertama, tabel pengamatan pertama itu air ya. Air. Ada yang ditanyakan, silakan tanya. Oke, silakan diskusikan. Oke, silakan kerjakan, tidak paham tanya. Ayo.
kita cuma sebentar saja. Hitung berat benda di udara. Nanti celupkan ke dalam air. Ya, itu namanya WF. Yuk jangan, yuk. Ini namanya WU ya. Ini namanya WU, berat benda di udara. Nah, percobaan pertama itu kamu masukkan ke dalam air. Dengan 4 bagian, 1/4, setengah, misalkan 1/4, nih 1/4. Nah, hitung berapa di sini nilai yang tertera apa di dinamometer. Catat pada tabel pengamatan. Habis itu naikkan jadi berapa lagi? Habis berapa? Setengah ya? Setengah. Nah, turunkan lagi sampai setengah. Hitung lagi di sini berapa yang terukur. Turunkan lagi sampai 3/4. Hitung lagi, catat lagi sampai penuh. Catat. Setelah dapat datanya, kalian bisa mencari gaya ampungnya. Situ ada Bapak sudah tuliskan rumusnya. WF WU kurang WF. Ya, perkiraan aja. Ini kasih anak dulu kasih. Newton, satuan Newton ya, berat Newton. Berat itu Newton. Ayo, silakan hitung dulu berat benda di udara. Iya, ini 0, ini 10 Newton ya. Ini berarti 2,5 Newton. Itu kan 5 ya. Ya. Ayo Bapak lihat dulu, hitung PU. Pegangan di sini, pegangan di sini. Ini apa namanya? WU, berat benda di udara. Berapa? Newton. Newton. Ini sebelah sana. Ini gram. Penuh. Ini 0 Newton, ini 0, maksimalnya 5. Berarti ini berapa? 2, iya. 2,45. Iya. Nah, tulis. Yo. Sudah Pak dihitung WU? WU sudah dihitung belum? Ini WF namanya. Berat benda di udara. Ini berat benda di udara. Berarti gini doang, Pak. Iya. 4 Newton. Cek lagi. Ayo. Masa 4 berapa? Hitung. Ini 0 Newton, maksimal 5 Newton. Kemana merahnya itu? Ini 1 Newton, ini 2 Newton. 2,6. Nah, 2,6 ini WU namanya. Sama semua WU-nya semua sini. WU-nya sama semua ya. WU di sini sama semua. Sama semua ya. Yang ini bedanya nanti di sini. Ini kamu sudah tandai lah 1/4 yang mana, setengah yang mana. Ini berapa nih volumenya berapa yang kecil?
24 ya? Seperempat mana sih John? Seperempat ya? Ya, jangan pengen John, tengah-tengah John. Oh itu setengah, seperempat ya. Berapa John? Oke, setengah John, turun lagi. Ya. Iya, bagus. Full 3/4 John. Ya. Bagus. Full John. Jangan kita jangan sampai ke bawah ya. Jangan ya. Ini 24. Buang mana? Ya, nah bagus. Laki-laki sudah satu tabel sudah terisi. Iya, nanti di sini lagi ya. Ayo, laki-laki siap. Kenapa diulang lagi? Iya Pak. Ini berat ini. Iya, WU sama semua ini. WU-nya sama. WU sama itu. Nah, berarti kalau seperempat gimana? Pokoknya ini jangan Pak. Seperempat ya. Mana kamu? Bertiga lagi. Jangan dulu. Pak, satuannya Newton Pak. Iya, Newton. Iya, lanjut ke sini. Ke apa? Kita cari di Google berapa persen saya. Ini apa nih yang laut ini ya? Lakukan hal yang sama seperti tadi. Ya, ya. Jangan di sini. Pas senang berapa? Seperempat. Wah itu lebih dari seperempat. Sudah dulu ya. Sudah Pak ya. Itu berapa yang berapa bagian? Ya. Tadi Bapak suruh tanda itu. Nah ya, itu tanda itu nah seperempat itu. Berapa dia di sini? Berapa? 24. Khusus setengah ada lagi. Iya seperempat bagian kok kosong masih. Seperempat dulu lah, kalau setengah lagi yang setengahnya. Kita tekan.
Ayo Kak, yuk. Tulis seadanya data yang kamu dapatkan, gak apa-apa. Sudah di lock ya. Semoga ya. Tadi sudah tulis seadanya hasil praktikum, ya. Nih kalau enggak, udara sama. Ya, lap dulu pakai tisu supaya nggak ada air. Lap dulu. Ya tulis kalau mau di bawah. Bulan September kan ditulis. Oke, kalau sudah silakan jawab. Kita tidak lagi berapa sih? 9:05 ya? Ini betul. Aduh, bukan lagi habis. Ini sama ini. Sama ya? Ya tulis ya apa? Dari Agustus sampai Nanti jawaban ini sesuaikan dengan hasil ini, ya. Kalau hasilnya misalkan tidak sesuai dengan teori, ya, kan? Yang bagusnya ini ya. gara-gara keasinan gitu loh. Apa seadanya? Karena kepadatan Oke, sampai yang sudah siap? Jangan kena dasar, boleh kena dasar. Jangan kena dasar. Jangan kena dasar. Jangan kena dasar. Biar lebih tinggi.
Oke, tolong tabel pengamatan 1 nanti dijelaskan oleh kelompok laki-laki. Tabel pengamatan 1 ya, yang air. Tabel pengamatan 2 nanti dijelaskan oleh ini ya, kelompok anggun. Kelompok ini menjelaskan tabel pengamatan 3 ya. Yang itu minyak goreng. Minyak goreng. Sudah ketiganya? Oke, kita sambut kelompok laki-laki untuk mempresentasikan hasil praktikumnya. Tepuk tangan untuk kelompok laki-laki. Dengarkan yang lain. Semua. Biasa dari tabel pengamatan tadi ya. Oke, dengarkan. Silakan mulai dari tabel pengamatan 1. Bagaimana gaya apungnya ketika volumenya dari kecil sampai besar. Dari pengamatan yang sudah kami lakukan, berat benda di udaranya adalah 2,5 Newton. Berat benda dalam benda 2,4 Newton. Itu di seperempat bagian 2,4 Newton. Terus setengahnya 2,3 Newton. Ya. 3/4-nya 2,2 Newton. Ya. Dan volume bendanya yang semuanya di fullin 2,1 Newton. Bagus. Gaya apungnya? Apungnya yang 2,4 Newton itu adalah 0,1 Newton. Itu seperempat bagian toh? Iya. Seperempat bagian dicelupkan, gaya apungnya 0,1 Newton. Kemudian yang setengah 0,2 Newton. Iya. Yang seperempatnya, yang 3/4-nya adalah 0,3 Newton. Ya. Dan volume semua bendanya 0,4 Newton. Oke, bagus. Simpulkan dari percobaan pertama ini. Berat benda di udara lebih berat dibandingkan berat benda dalam benda, dikarenakan berat benda di udara tidak dipengaruhi oleh gaya apung. Oke, nih yang tabel yang kamu baca tadi loh. Gaya apungnya kan beda. Ya. Kok beda? Apa yang pengaruh? Karena kalau ini kan berat benda di udara. Ini aja. Oh, yang ini gaya Ini apung. loh. Kan kok seperempat sama setengah sama 3/4 sama beda loh. Nah, berarti apa yang mempengaruhi gaya apung ini? Kok beda? Ayo. Hasil percobaannya sudah betul, ya. Gaya apung pada seperempat bagian sekian dia semakin meningkat. Tapi kawannya belum bisa menjelaskan kenapa jadi meningkat. Ada faktornya apa? Volume benda yang tercelup. Betul sekali. Ya, coba perhatikan Juni. Ketika seperempat bagian, perhatian tercelupnya cuma seperempat. Gaya apungnya berapa jam? 0,1 kecil no? Naikkan lagi jadi berapa? Setengah bagian.
berapa gaya bunga? Naik nggak? Naik. Sampai pada akhirnya berapa gaya volume atau celupnya? Full. PB. Berapa gaya bunga? Nah, 0,4 Newton. Berarti kesimpulan yang pertama apa? Bukan kesimpulan. Hasil percobaan pertama apa tadi? Semakin besar volume benda yang terjelup, maka semakin besar gaya apung. Kelompok tengah nih, sama nggak nomor 1 hasilnya? Cobaannya dari 1/4 sampai pi itu naik nggak gaya apungnya? Naik. Waktu 1/4 pi berapa gaya apungnya? 2,4. Gaya apung, bukan WU. Belum ngitung, Pak. Nah, kelompok ini 1/4 PB berapa gaya apungnya? 0,1. 0,1. Setengah PB berapa gaya apungnya? 0,2. 3/4 berapa gaya apungnya? 0,2. Sama ya? Full berapa gaya apungnya? 0,3. Nah, berarti naik nggak? Naik. Naik. Ayo kelompok tengah dihitung. Paham kelompok laki-laki? Oke ya. Oke, silakan duduk, tepuk tangan untuk kelompok Joni. Kelompok apa lagi? Yang minyak tanah, bukan air laut. Siapa yang maju? Tuh, maju. Berapa orang sini, silakan. Maju. Ya. Semua kalau kehibakan lagi. 2 3 aja. Cepat. Cepat. Nanti habis itu kita. Ini sudah telat nih. Sebelum lewat sudah. Oke, dengarkan kawannya. Kita lihat ketika dimasukkan ke dalam air laut, apakah sama gaya apung yang dihasilkan ketika dimasukkan dalam air biasa? Beda ya? Coba, apa bedanya? Berapa bedanya? Bedanya gaya apung 1/4 itu gaya apungnya yang jenis air Ya. 0,2. Terus? Kalau yang Di air? air laut 0,1. Berarti besar mana? Besar yang di air. Oh, besar di air. Nah. Oke, lanjut. Terus kelompok laki-laki gimana? Besar gimana gaya apungnya ketika di air sama di air laut? Dari tabel pengamatan. Sama ya. Kelompok ini air laut sama air biasa gaya apungnya besar mana di situ? Abel? Sebetulnya di sini kurang lebih aja. Kurang lebih aja. Oke. Kalau ini malah lebih besar gaya di air ya. Oke. Lanjutnya. Ketika 1/4 PB berapa tadi? 0,2. Oke, ketika setengah PB Yang di air lautnya 0,1. terus Kalau di airnya Air laut 0,1 juga. Terus yang di air ya. gaya apungnya juga 0,1. Oh, berarti sama ya. Sama yang Ya. sebenarnya. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jangan dong. Kelompok 3. Kita tidak bisa jawab itu semua karena waktu kita terbatas. Silakan. Terakhir. Bandingkan gaya apung di minyak goreng dengan di air dan air laut. Silakan. Jadi gaya apung di minyak goreng itu lebih kecil dari di air laut Oh, ya. sama di air. Oh, lebih kecil. Iya. Coba sebutkan, misalkan 1/4 PB di berapa di Volume benda 1/4 itu di gaya apung minyak goreng itu 0. 0. Terus Oh, Bapak tanya langsung gaya apung langsung. terus yang di setengah itu gaya apungnya 0,1. Yang di 3/4 0,2. Terus di B yang keseluruhan itu gaya apungnya 0,2. Oh, Di masa jenis minyak itu goreng. untuk minyak goreng ya. Iya. Kalau dibandingkan sama air air laut lebih rendah ya. Iya. Oke, bagus.
hasil yang ketiga kawannya menyatakan gaya apung di minyak goreng ternyata lebih kecil daripada gaya apung di minyak di air laut dan air biasa. Kenapa kira-kira? Ada faktor apa di situ? Jenis minyak gorengnya lebih kecil. Bagus sekali. Masih jenis minyak goreng itu berapa? 800 kg per meter kubik. Sementara air laut berapa? 1026. Air biasa berapa? 1000. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga, percobaan ketiga berhasil semua atau enggak? Atau nol? Ada yang tahu, Pak? Ada yang nol ya. Ini sama semua. Oke, nggak apa-apa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Sudah. Oke, baik, anak sekalian, ini sudah 5. Dari pengamatan Bapak tadi, ternyata ada beberapa yang tidak berhasil melihat hubungan antara massa jenis dan gaya apung. Ya, kelompok laki-laki gaya apungnya sama semua, air sama, minyak sama, lagi air laut sama. Tapi pada bagian-bagian volumenya memang beda. Jadi praktikum kali ini kita berhasil menemukan pengaruh volume benda tercelup. Ya, semakin besar volume benda tercelup, semakin besar. Itu terbukti semua. Yang tidak terbukti ini adalah massa jenis. Yang terbukti cuma kelompok 3 tadi. Ternyata tadi pada minyak goreng gaya apung lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Lebih kecil. Yang paling besar yang mana? Air laut. Nah. Jadi apa hubungannya? Semakin besar massa jenis fluida, semakin besar pula gaya apung yang dikerjakan. Oke. Hilang. Kita balik lagi ke sini. Perhatikan nomor 1 tadi. Kira-kira yang di orang berenang sambil baca buku, faktor apa yang mempengaruhi sehingga orang tersebut bisa demikian? Ini sudah jawaban lain. Dulu, ini nomor 1 ya, nomor 1, gambar 1. Apa? Faktor yang paling mempengaruhi nomor 1 sehingga orang bisa demikian berenangnya. Itu dia berada di laut mati. Massa jenis, nanti browsing di Google. Laut mati itu laut yang bukan laut sebenarnya, danau ya, tapi sangat asin. Berarti kalau sangat asin itu massa jenisnya besar banget, sehingga kalau nggak bisa berenang pun tidak akan tenggelam. Ya, di situ tidak ada makhluk hidup makhluk hewan yang hidup tidak ada di sana. Ya, karena sangat asin. Paham ya? Jadi nomor 1 itu faktor yang mempengaruhi adalah massa jenisnya. Yang kedua, yang bawah, apa faktor yang mempengaruhi? Apa faktor yang mempengaruhi tadi pengamatan tersebut? Tadi sudah praktikum kita. Ada dua hasil yang kita temukan tadi. Apa? Volume benda tercelup. Mana ya? Ini loh. Ini kamu ya. Ini kamu. Kamu cebok kaki duluan. Maka nanti volumenya lebih kecil ketimbang kamu berbaring seperti ini. Ketika kamu baring seperti ini, maka volume zat yang dipindahkan lebih banyak. Karena volume yang kecil kan dari sini langsung. Ya, misal di antara 4 laki-laki ini berenang, siapa yang gaya apungnya paling besar? 1, 2, 3, 4.
Berenang, coba. Siapa yang gaya apung paling besar? Yang paling besar. Ayo, jangan serusukan. Coba diri kita duduk untuk oh, kamu. Siapa? Siapa sih namanya Pak? Rapli, Bapak Joni Rusdi Rapli. Berenang. Siapa yang mendapat gaya apung paling besar kira-kira? Yang kecil. Kenapa? Yang Rusdi kan? Kenapa? Apa alasannya? Apa ya Pak? Nah, baru aja belajar tadi masa jenis sama volume. Semakin besar volume benda tercelup, semakin besar gaya apung. Nah, empatnya siapa ya? Volumenya paling besar. Nah, berarti api. Paham nggak? Kamu pernah lihat kentung nggak? Kentung balon. Ya benar. Nah, itu kan dia, gitu toh? Karena perutnya bang. Nah, bisa dipahami? Jadi di antara empat ini yang berenang yang akan mendapat gaya yang paling besar adalah ya, karena volume jatah pindahannya semakin besar. Nah, 10, oke. Dulu waktu Bapak tahun 90-an, Bapak berenang di sungai. Ya. Bapak punya kawan namanya Preki Sedawo. Bapak berenang di sungai, dia nyebrang sungai. Bapak enggak. Tiba-tiba orangnya hilang. Hilang, kami ini pada pulang ke rumah. Seminggu kemudian baru ditemukan. Pertanyaannya adalah, mengapa baru seminggu ditemukan ketika orang meninggal di laut, di sungai? Kenapa nggak langsung muncul di permukaan? Ya, dia hilang. Pas mati kok orang nggak muncul langsung? Oh, ayo. Ayo, kamu pernah nggak melihat orang mati di sungai itu? Apa yang terjadi pada badannya? Coba. Bengkak itulah yang menyebabkan volume benda tercelupnya itu besar. Kalau besar volume benda tercelup, maka gaya apung yang dikerjakan oleh air itu besar, muncul di permukaan. Jadi tidak langsung serta-merta meninggal langsung muncul, enggak. Dia harus memperbesar volume benda tercelupnya sehingga gaya apungnya besar. Nah, itu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Nah, ya. Oke. Kita mau habis. Kita lihat umpan balik nomor 1. Benar atau salah? Semakin besar gas jenis cair, semakin besar pula gaya apung yang dikerjakan. Siapa apa? Apa itu apa? Benar. Ada yang jawab salah tadi, benar? Benar atau salah nomor 1? Benar. Sepakat? Sepakat. Gaya apung yang kita rasakan jika berenang di air sungai akan lebih besar dibandingkan jika berenang di laut. Benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Harusnya gimana? Ayo, jangan takut ngomong. Ayo, coba yang salah tadi. Salah benar. Apa Gun? Salah Gun? Karena kepadatan air laut lebih besar daripada air tawar. Masa aja. Masa dunia. Air laut lebih besar Daripada air tawar. air tawar, maka seharusnya gaya apung yang mana lebih besar? Di laut. Air laut, tuh, ya. Nomor 2 salah. Air laut masih bisa lebih besar. 3. Semakin besar volume benda yang tercelup, semakin kecil volume jangka yang dipindahkan. Harusnya sama, ya. Benda dicelupkan, maka seberapa volume yang tercelup, itulah dia zat yang cair yang dipindahkan. Nomor 4. Semakin besar volume benda yang tercelup, semakin kecil gaya apa yang dikerjakan. Benar. Semakin besar volume benda yang tercelup, semakin kecil gaya apa yang dikerjakan. Benar, John? Benar.
di B. Ya toh? Nomor 5, berat benda di dalam fluida lebih kecil daripada berat di udara karena selisih dari WU dan WF adalah gaya apa? Betul atau salah? Hah? Mah? Udah Gun? Nggak tahu sih Pak, tadi kan kayak ikut itu. Benar. Jadi WU itu lebih kecil daripada WF. WU itu lebih besar daripada WF. Selisihnya dinamakan dengan gaya atom. Oke, sudah. Nah, kesimpulannya kita cepat saja. Ada 2 kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama tadi apa? Pengaruh mas jenis. Ini ya. Gaya atom ternyata sebanding dengan massa jenis fluida. Beri nama rho F. Dia juga sebanding dengan volume benda yang tercelup. Sebanding ini akan hilang jika kita tambahkan sebuah konstanta, namanya konstanta kecepatan gravitasi. Maka ini jadi sama deh. Nah, jadi inilah dia rumus hukum Archimedes. Fa sebanding dengan massa jenis, sebanding pula dengan percepatan gravitasi, sebanding pula dengan volume benda tercelup. Terakhir, supaya membuktikan bahwa betul-betul masih dipengaruhi. Yang biasa ya. Air laut, perhatikan. Tadi kita yang rho tadi masih ini sebelum tapi terbukti ya. Ini apa nih? Tenggelam ya? Aduh, nah, oke Bapak. Kalian lihat di sini. Nah, apa? Nah, Bang, apa yang pengaruhi? Massa jenis. Nah, ini sederhananya, ya. Tadi di sini kita beberapa pencobaan gagal. Kenapa demikian gagal? Banyak faktor, diantaranya faktor utama adalah ini, ya. Ini ada keset, sudah lama sekali, 10 tahun lebih ini, ya. Ini repairnya sudah agak-agak, ya. Dia terbukti bahwa ketika di air laut dia ngambang, ketika di air biasa dia tenggelam. Berarti faktor massa jenis sangat mempengaruhi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, paham? 2 kesimpulan kita yang pertama adalah massa jenis. Semakin besar massa jenis, semakin besar gaya atom yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, semakin besar volume benda tercelup, semakin besar gaya atom yang di antara 3 orang ini yang berenang, siapa yang paling besar gaya atomnya? Rapli. Kenapa? Badannya besar, volume benda tercelupnya besar. Berenang di sungai ketimbang berenang di air laut, mana gaya atom paling besar? Air laut. Kenapa? Bagus sekali. Ya, paham ya? Oke, cukup. Insya Allah. Kalau insya Allah orang Banjar berarti nggak paham. Insya Allah orang Arab paham. Oke, sudah kita akhiri. Semoga bermanfaat. Kita berdoa dulu sebelum pulang. Silakan kelas pimpin doa. Minggu depan kita masih hukum Archimedes, ya, mengapung, melayang, dan tenggelam. Ya, ini kita masih mengetahui faktor-faktornya. Nanti mengapa mengapung, mengapa melayang, mengapa tenggelam itu nanti pertemuan berikutnya. Oke, salah hilang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.